Nah, kembali lagi di sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya. Mungkin kita langsung saja ya menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sebelum saya jawab, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan saja ya di kolom Q&A ya. Nanti jika misalnya waktunya masih ada, akan kita bahas semuanya dari pertanyaan Bapak Ibu. Namun juga belum tidak waktunya habis, mungkin bisa lain kesempatannya. Oke, mungkin kita langsung saja. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Wisper Lois. Kita lihat ada saham BMRI, ICBP, Telkom, dan ASII ya. Kita lihat lebih dahulu saham BMRI. Oke, kita lihat saham BMRI, Pak ini ya. Perdagangan saham BMRI ini ya. Pada perdagangan Jumat lalu ini berakhir tutup melemah 0,96%, dan kalau kita lihat secara pergerakan ya bahwa nampaknya pergerakan BMRI pada hari ini akan cenderung melanjutkan penurunan ya, melihat di mana dari tingkat volume yang masih mencatatkan adanya aksi sell ya pada perdagangan kemarin, dan selain itu dari indikator stokastik juga nampaknya pergerakan BMRI sudah mencatatkan adanya jenuh beli ya, dan saatnya pergerakannya ini akan cenderung bergerak koreksi atau turun terlebih dahulu dengan dia berada membentuk pola dead cross ya, di mana di indikator stock ini membentuk pola dead cross, sehingga kami menilai bahwa pergerakan BMRI pada pagi hari ini atau pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi atau penurunan terlebih dahulu ke area titik supportnya ya, ini berada di level area 10.175 ya untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mencari support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa mencam pelemahan hingga ke area titik support keduanya, yakni berada di level 10.075 ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ICBP. Untuk ICBP, untuk pergerakan ICBP, kalau kita lihat secara teknikal atau trennya, di mana ICBP ini masih mencatatkan tren downtrend ya. Kalau kita lihat bahwa arah tren dari ICBP ini masih berada di area downtrend, diikuti dengan pola dari MA21 dan MA34 ini, di mana juga pergerakannya menurun ya ke area downtrendnya, dan nampaknya pergerakan dari ICBP untuk hari ini ya, nampaknya masih akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana tingkat volume yang pada perdagangan kemarin ini mencatatkan adanya aksi sell cukup tinggi ya, dan nampaknya akan berlanjut pada hari ini, diikuti dengan indikator stokastik yang kalau kita lihat di mana pergerakannya ini membentuk pola dead cross, dan kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan ke area oversold-nya, sehingga kami menilai pergerakan ICBP jika misalkan pagi hari ini tidak nampak menguat dulu hingga ke titik area support pertamanya, yang ini berada di level 9.625 untuk support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mencapai support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua di level 9.450 ya. Namun jika misalkan pergerakan ICBP mampu bergerak menguat pada pagi hari ini dan bisa menembus area trendline resisten ya yang kami berikan dari gambar ini, maka kemungkinan bisa bergerak menguat ya, dengan penguatan yang kami bilang cukup terbatas, di mana pergerakan dari tingkat volume dan stokastiknya yang menandakan adanya aksi jual ya, sehingga pergerakan ICBP kalau misalkan dalam jangka pendek jika misalnya berhasil menguat, maka penguatannya akan cukup terbatas ke resisten terdekatnya, yang ini berada di level 9.890 ya untuk level resisten terdekatnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi CBP, sekarang kita lihat saham dari Telkom. Kita lihat Telkom bagaimana sih pergerakannya ya. Untuk Telkom kita lihat pada pagi hari ini, pada pembukaannya pagi hari ini Telkom ini dibuka turun 0,75%, dan kalau kita lihat bahwa pada jangka pendek atau pada hari ini Telkom ini akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu, mengingat di mana perusahaan Telkom sempat mengalami penguatan selama 2 hari berturut-turut dan dia membentuk pola gap up ya,
di mana sempat bergerak ke area gap up dan menjaga penguat pada perdagangan Jumat lalu, sehingga nampaknya pergerakan hadap hari ini akan cenderung bergerak turun. Koreksi tersebut dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor ya. Lalu ini terlihat di mana dari tingkat volume, Telkom ini mencatatkan aksi sell ya, diikuti dengan indikator stokastik dari Telkom yang kini sudah mulai bergerak turun ya, membentuk pola dari area dead cross-nya. Dampaknya pergerakan Telkom pada hari ini akan cenderung bergerak mengalami pelemahan atau koreksinya terlebih dahulu ke area support terdekatnya, yang berada di level 3.940 untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area titik support pertama, nampaknya pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua, yang berada di level 3.850. Oke, kita lanjutkan sambil berikutnya, ini ada ASII. Untuk ASII, kita lihat bahwa pada pagi ini ya, ASII sedang mencoba menguji area level, diuji level MA21 dan MA34-nya. Dan pada pagi ini kita lihat bahwa pergerakan dari ASII ini membentuk pola doji ya, dengan mencatatkan adanya penurunan pada pagi hari ini yaitu 1,26%. Dan nampaknya pergerakan dari ASII sendiri sedang menguji area terdekat di uji level di MA21 dan MA34. Dan jika misalkan pada pagi hari ini ASI ya terdekatnya bisa bergerak naik ke atas atau bisa melewati dari MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan ASI bisa menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 5.950 ya untuk titik resisten pertama. Namun jika misalkan pergerakan ASI ini tidak mampu melewati area level uji level di MA21 atau justru malah mengalami breakout ke bawah ke level MA34-nya, maka pergerakannya bisa cenderung bergerak di area koreksi atau pelemahannya hingga ke area support di level 5.795 ya. Dan pergerakan ASI ini kalau misalnya mengalami penurunan, maka dia akan membentuk pola area downtrend-nya ya. Dimana kalau kita lihat pola pergerakan ASI ini sedang membentuk pola downtrend ya, setelah dia sempat mengalami kenaikan cukup tinggi atau gap ke atas pada perdagangan 28 Februari lalu. Dan jika misalkan pergerakannya turun, maka nampaknya pergerakannya akan bisa mengalami penurunan hingga menutup area candle ya, yang di perdagangan 27 Februari. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu apakah pergerakan ASI ini bergerak turun hingga mencapai menutup area gap up-nya, atau justru bisa kembali menguatnya. Sehingga kami melihat terlebih dahulu untuk pergerakan pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya kita lihat ya, ini ada Antam. Kita lihat Antam. Untuk Antam, kita lihat bahwa pergerakan Antam tampaknya pada hari ini masih belum ada pergerakan, namun kami melihat Antam sendiri secara jangka pendek dan menengahnya pergerakannya masih membentuk pola downtrend ya. Kita lihat bahwa Antam selama beberapa bulan lalu, tepatnya dari bulan Februari lalu, di mana nampaknya belum mampu menembus area tren resistennya ya. Kita lihat di mana ya, kalau kita lihat dari 3 Februari, di mana dimulai titik penurunan Antam hingga pada 19 Februari, di mana teknikal Antam ini tidak mampu bergerak menembus area trendline resistennya ya, dan kemudian kembali mengalami penurunan setelah dia mentok tidak mampu bergerak ke area resisten trendline-nya dan kembali mengalami turun. Sehingga kalau kita lihat pada perdagangan 6 Maret lalu, pergerakannya juga sempat mengalami penurunan, dan penurunannya kalau kita lihat pergerakannya tidak mampu menembus area resisten trendline-nya dan kembali melanjutkan pelemahan. Dan sehingga kami menilai pergerakan dari Antam secara pergerakannya masih cenderung bergerak turun ya, melihat di mana dari 30 Mei masih tercatatkan ada aksinya sell oleh investor, diikuti dengan pergerakan dari
indikator stokastik di mana pergerakannya masih berada di area oversold ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Dan secara indikator dari MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD Antam ini masih bergerak di area negatif ya. Dan secara signal MACD pun juga kalau kita lihat dari signal MACD Antam ini pergerakannya juga masih bergerak di area negatif, sehingga kami menilai pergerakan Antam ini masih melanjutkan koreksinya ya, atau penurunannya kembali hingga berada di level area support terdekatnya, yaitu berada di level 1850, dan mencapai ke area support keduanya yang berada di level 1800. Oke, kita lanjutkan ya, ini ada saham BBRI. Kita lihat BBRI. Oke, untuk saham BBRI kita lihat pada hari ini BBRI bergerak turun 0,83%, dan nampaknya pergerakan BBRI pada hari ini akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya jenuh beli ya, dengan dia membentuk pola dead cross, dan pergerakannya sudah mulai turun ke area overbought-nya, tidak mampu bertahan di area overbought-nya, dan pada hari ini pergerakannya sudah mulai turun ya ke area overbought-nya ya. Dan nampaknya pergerakan dari BBRI secara teknikal ini juga sudah mulai pergerakannya mengalami breakout ke bawah ya, menembus area 421, sehingga kami menilai pergerakan BBRI akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 4.750 untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertamanya, tampaknya pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support kedua, yang ini berada di level 4.670. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. BBRI udah, sekarang ke BBCA ya. Kita lihat BBCA. Untuk BBCA kita lihat bahwa pada pagi hari ini nampaknya pegang BBCA bergerak beda sendiri, di mana kita lihat bahwa pada pergerakan BBCA pada pagi ini bergerak menguat ya, 0,89%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BBCA saat ini sedang menguji area di MA90-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan mampu hingga MA90-nya, maka kemudian pergerakan bisa bergerak menguat ya. Dan selain itu, kalau kita lihat secara tingkat volume, bahwa pergerakan dari saham BBC ini sudah mulai ada tanda-tanda aksi buy ya oleh investor, diikuti dengan indikator stokastik, di mana dari pola pergerakan indikator ini sedang membentuk pola adanya pola golden cross yang tadi menunjukkan adanya kenaikannya, sehingga kami menilai pergerakan BBC pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 8.575 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 8.650. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada saham Adaro. Kita lihat. Untuk saham Adaro, juga kita lihat bahwa pada hari ini Adaro nampaknya pada pagi ini dibuka menguat ya 1,75%, dan nampaknya pergerakan Adaro sudah mulai adanya tanda-tanda penguatan ya, dilihat di mana pergerakan dari indikator stokastik ini sudah mampu bergerak area golden cross, dengan diikuti dengan dia berhasil melewati area oversold-nya ya pada pagi hari ini ya. Dan selain itu dari tingkat volume juga terlihat bahwa sedang adanya akumulasi buy oleh investor, diikuti dengan indikator dari histogram MACD, di mana pergerakannya ini masih bergerak di area positif ya. Dan secara signal MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Adro ini sedang bergerak naik ke atas ya, ke area positif, sehingga kami menilai pergerakan Adro pada hari ini Indonesia bergerak menguat ya, penguatan hingga ke area titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level 2.950 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 3.015. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Okas ya.
Untuk saham Okas, kita lihat bahwa pada pagi ini Okas bergerak turun 1,56%. Dan nampaknya kalau kita lihat pergerakan Okas sendiri secara jangka menengah, ini pergerakan cukup sehat-sehat, di mana kalau kita lihat pergerakan Okas ini rata-rata pergerakannya berada di level 130 hingga berada di 140 ya. Pergerakan hanya situ-situ saja, dan nampaknya pergerakan dari Okas kalau kita lihat secara jangka pendek terlebih dahulu bahwa pergerakan Okasnya sendiri ini telah melewati area supportnya ya, dan nampaknya telah menembus area supportnya. Kita lihat di sini bahwa pergerakan Okas sudah berada di area supportnya atau menembus area supportnya, dan sehingga kami menilai pergerakan Okas pada hari ini masih akan cenderung bergerak turun, di mana pergerakan dari Okas kalau kita secara tren pergerakannya ini berada di area downtrend ya. Nah, ini kita lihat ya di sini, di mana tren dari Okas, saham Okas ini secara jangka pendek sedang membentuk pola area downtrendnya. Dan kalau kita lihat dari segi indikator, kalau kita lihat dari indikator stokastik ya, pergerakan Okasnya bergerak di area membentuk pola dead cross, diikuti dengan indikator dari MACD secara indikator histogram MACD dan signal MACD ini kompak bergerak negatif, sehingga kami menilai pegang Okas akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada INKP ya, kita lihat. Untuk INKP, kita lihat bahwa pada hari ini INKP bergerak menguat, dan kita lihat bahwa hari ini pergerakan penguatan didorong ada aksi buy oleh investor ya, diikuti dengan indikator stokastik di mana sudah mulai bergerakannya ini membentuk pola golden share, dan kita lihat bahwa pergerakan dari INKP sudah berhasil melatih area oversold-nya ya, sehingga nampaknya pergerakan INKP secara jangka pendek pada hari ini akan cenderung bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 7.825 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menuju resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten kedua, yakni berada di level 8.025 ya, untuk level resisten keduanya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada TPIA. Untuk TPIA, kita lihat bahwa pada hari ini TPIA bergerak turun 3,81%, dan kita lihat bahwa pergerakan TPIA pada pagi hari ini pergerakannya membentuk candle di mana dia membentuk pola candle bearish engulfing ya, dan nampaknya pergerakan TPIA akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, di mana pergerakan ini didorong adanya aksi profit taking oleh investor ya. Dan pergerakan aksi profit taking oleh investor pada hari ini dikarenakan pada perdagangan 2 hari sebelumnya, pergerakan TPI ini bergerak cukup melesat ya, cukup tinggi. Dan kalau kita lihat secara candle, pergerakan TPI ini sempat mengalami pelesatan, dan secara pergerakan pada Jumat lalu, TPI ini sempat ditutup menguat hingga 7%-an ya. Nah, secara akumulasi pergerakan TPI ini sudah mencatatkan penguatan totali sudah menguat ya, sama pergerakan dari Kamis totali sudah menguat yang mencapai 9%-an ya. Dan nampaknya pergerakan pada hari ini mengalami penurunan dikarenakan sangat wajar adanya aksi profit taking oleh investor. Dan kalau kita lihat pergerakan TPIA ini cenderung akan koreksi hingga ke area support terdekatnya di level 2240 ya, untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, nampaknya juga bisa menembus ke titik area support keduanya, yakni berada di level 2200. Oke, kita lanjutkan. TPO sudah ke sekarang JCMR. Untuk saham jasa marga, bagaimana ya untuk pergerakan saham jasa marga? Oke, kita lihat untuk jasa marga. Pada hari ini pergerakan jasa marga juga dibuka turun, dan pergerakannya dibuka menembus area breakout-nya di MA90 ya. Dan nampaknya pergerakan jasa marga pada hari ini masih akan cenderung bergerak turun ya.
melihat di mana secara tingkat volume yang masih mencatatkan adanya aksi jual, diikuti dengan tingkat indikator stokastik yang di mana pergerakannya masih berada di area bawahnya. Kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini masih membentuk pola dead cross, diikuti dengan indikator dari MACD yang di mana pergerakannya semakin hari semakin turun ke area negatif ya secara signal ya, diikuti dengan dari histogram MACD di mana pergerakannya masih bertahan di area negatifnya, sehingga kami menilai pergerakan jasa marga akan cenderung masih bertahan di area downtrend-nya ya. Kalau kita tarik gambar di sini, di mana pergerakannya masih bertahan di area downtrend hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 3.210 untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, nampaknya pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 3.130. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada LPPF. Kita lihat bahwa saham LPPF pada hari ini, pergerakan LPPF dibuka turun 0,60% ya. Dan nampaknya pergerakan LPPF akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana cara pergerakan sempat, kalau kita lihat pada Jumat lalu, ini sempat bergerak menguat, dan nampaknya pergerakan dari LPPF, kalau kami melihat, akan cenderung bergerak koreksi, di mana pergerakannya akan turun hingga ke area support pertamanya, ya ini berada di level area 4.850 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus titik support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua, ya ini berada di level 4.700. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ada MNCN. Untuk MNCN, nampaknya pergerakan MNCN ya, pergerakannya masih bertahan di area downtrend, dan kita lihat bahwa pergerakan MNCN ini belum mampu bergerak menguat ya. Kita lihat secara jangka menengah di mana pola tren dari MNCN ini masih cenderung bergerak turun, dan kita lihat bahwa pada hari ini pergerakannya juga dibuka mengalami penurunnya 2,33%, dan nampaknya pergerakan MNCN cenderung masih bergerak melanjutkan penurunannya hingga ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 620 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mencapai support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan hingga ke titik area support kedua di level 610 ya untuk pergerakannya. Jadi nampaknya pergerakan MACD, nampaknya pergerakannya masih cenderung bergerak turun ya, dan belum mampu menembus area resisten trendline-nya. Jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten trendline-nya, maka kemungkinan pergerakan bisa menguatnya. Namun pergerakan penguatan ini cukup terbatas, sehingga kami menilai jika misalkan dia mampu bergerak menembus area trendline resistennya, kemungkinan bisa berada di level 650. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ada NISP ya. Kita lihat. Untuk NISP, kita lihat bahwa pergerakan teknikalnya saja ya. Kalau kita lihat NISP ini ya, secara tren pergerakannya masih bertahan di area downtrend ya, dan nampaknya pergerakannya belum mampu bergerak menguat, di mana terlihat pergerakannya yang saat ini sudah breakout ke MA90-nya, dan nampaknya pergerakan akan cenderung melanjutkan penurunan ya. Dan kalau hal ini juga didorong dengan tingkat volumenya yang masih mencatatkan adanya aksi jual, dan selain itu di tingkat indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini masih berada di area dead cross ya, membentuk pola area dead cross. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat secara signal dan histogram MACD, ini pergerakannya kompak berada di area negatifnya, sehingga kami menilai pergerakan NISP masih akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya ya, yakni berada di level 750 untuk titik support pertama.
Dan jika misalkan pergerakannya ini menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level 740. Oke, selanjutnya kita lihat ada BNGA ya. Kita lihat. Untuk BNGA, kita lihat bahwa pergerakan BNGA, nampaknya pada hari ini pergerakan BNGA ini sedang menguji di antara MA21 dan MA34-nya ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan BNGA pada pagi ini sempat mengalami penguatan ya, sempat bergerak ke area 1230 dan sempat bergerak menembus MA21-nya ya. Dan kalau kita lihat pergerakan BNGA secara jangka pendek sih kemungkinan masih bisa bergerak menguat, di mana kalau kita lihat cara trennya sudah mulai bergerak ke area uptrend ya, diikuti dengan tingkat volume yang ternyata pergerakannya terjadi akumulasi buy. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakan pola dari stokastik BNGA ini juga polanya bergerak ke area uptrend ya, naik ke atas ya, sehingga kami menilai pergerakan BNGA secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat hingga ke area resistennya berada di level 1230 terdekatnya ya, di level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan ini menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 1250. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BTPS. Untuk BTPS, kita lihat bahwa pada pagi ini BTPS dibuka mengalami gap down ke bawah. Dan kita lihat bahwa pergerakan BTPS ini turun 2,25% dan nampaknya pergerakan BTPS akan melanjutkan penurunan kembali, melihat di mana cara tren pergerakan BTPS ini masih bergerak di area downtrend ya, dan belum ada tanda-tanda mereka mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat bahwa pada pagi hari ini ya, tepatnya BTPS ini dibuka gap down ya, dan nampaknya pergerakannya akan cenderung melanjutkan penurunan. Dan ini terlihat dari di mana pergerakan dari volume yang masih mencatat ada akumulasi sell, diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakannya ini membentuk pola area red cross ya, dan kemungkinan pergerakannya ini menembus ke area oversold-nya ya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana secara indikator dari histogram MACD dan signalnya ini kompak berada di area negatif, sehingga kami menilai pergerakan dari MPTPS ini akan cenderung bergerak turun hingga ke area support terdekatnya ya, ini berada di level 2100 hingga ke titik area support rendahnya berada di level 2070. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada MLPL ya. Kita lihat untuk MLPL, kita lihat bahwa pergerakan MLPL pada pagi hari ini saja sudah bergerak turun 4% kan. Dan nampaknya pergerakan MLPL ini akan cenderung bergerak turun, melihat di mana cara tingkat volume kalau kita lihat ini membentuk pola aksi jual ya, misalnya aksi sell. Selain itu dari indikator stokastik kalau kita lihat cara tren ya, pergerakan tren dari MLPL secara jangka pendek ini pergerakannya masih berada di area downtrend ya, dan belum ada tanda mulai mereka bangkit ya. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat ini pergerakannya masih bertahan di area dead cross ya, dan pergerakan juga masih bertahan dengan dia berada di area oversold-nya, sehingga menilai pergerakan MPPL sendiri akan cenderung bergerak melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support dekatnya, ya ini berada di level 93. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area dari support kedua, yang ini berada di level 90. Oke, kita lanjutkan. Saya ada MLPL, kita lihat saham Unilever ya, UNPR. Bagaimana saham Unilever? Untuk Unilever, kita lihat bahwa pada pagi ini Unilever bergerak dibuka menguat 0,24% dan nampaknya pergerakan Unilever sudah mulai ada tanda-tanda
tanda-tanda mulai dia bangkitnya terlihat di mana pergerakan Unilever selama 4 hari berturut-turut ini sudah mulai membentuk pola penguatan ya. Dan kalau kita lihat tingkat volumenya juga selama 4 hari berturut ini sudah mengakumulasikan adanya akumulasi buy. Dan selain itu indikator dari stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik dari Unilever ini sudah mulai beranjak naik ya dengan dia membentuk pola uptrendnya sehingga kami menilai pergerakan Unilever secara jangka pendek ini masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 4.160 untuk titik resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 4.290. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya. Ini ada saham PSBK ya, kita lihat untuk PSBK kita lihat pada hari ini pergerakan PSBK ini bergerak situs ya. Dan kalau kita lihat bergerak dari trennya, di mana pergerakan saham BSBK ini masih berada di area downtrend ya. Dan nampaknya pergerakan BSBK ini masih berada di penurunannya dan nampaknya pergerakannya akan cenderung berada di area 50-nya. Sehingga kami menilai pergerakan dari BSBK ini mungkin harus tetap waspada ya, karena kalau melihat pergerakan ini tidak valid ya, dengan dia pergerakannya yang pada perdagangan seminggu yang lalu pergerakannya nyedet di area 50 dan nampaknya pergerakannya pada hari ini akan kembali ke level 50-nya kembali ya untuk pergerakan BSPK. Jadi nampaknya pergerakan dari BSPK jika Bapak Ibu belum punya lebih baik dijauhkan terlebih dahulu ya saham-saham seperti ini karena nampaknya pergerakannya ini tidak cukup validnya melihat di mana tingkat volumenya yang sangat kecil diikuti dengan indikator dari stokastik yang pergerakannya juga saat ini pergerakan masih berada di area oversold. Oke, kita lanjutkan ya saja ya. Oke, langsung ke saham ASA ya. Kita lihat saham ASA. Untuk saham ASA, kita lihat bahwa pada pagi ini pergerakan ASA bergerak turun 3%-an dan nampaknya pergerakan ASA saat ini masih cenderung bergerak koreksi melihat di mana secara tren ASA ini masih belum mampu membangkit dari pola downtrendnya ya. Dan nampaknya pergerakan ini juga terlihat di mana tingkat volume yang masih mencatatkan akumulasi jual diikuti dari indikator stokastik di mana dia belum mampu menembus area oversold-nya dan dia masih bertahan di bawah area oversold-nya dengan dia masih membentuk pola area dead cross sehingga kemudian pergerakan dari ASA ini akan cenderung bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya yakni berada di level 750 untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus titik support pertama, nampaknya pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support keduanya yang ini berada di level 700 ya untuk titik support keduanya. Oke, kita lanjutkan ya, ini ada saham Arto ya. Kita lihat Arto. Bagaimana pergerakan saham Arto? Untuk Bank Jago atau saham Arto, nampaknya pergerakan hari ini cenderung bergerak turun. Terlihat di mana pergerakannya sudah mulai masih membentuk pola penurunan ya, dengan dia masih bertahan di area level 35-nya. Dan kalau kita lihat tingkat volume juga masih mencatatkan ada akumulasi sell. Sehingga kami menilai pergerakan Arto secara jangka pendek masih akan melanjutkan penurunan atau pola downtrend-nya ke area titik support terdekatnya yang berada di level 2440 untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area titik support pertama, nampaknya pergerakan akan melanjutkan penurunan hingga ke area support kedua yang ini berada di level 2180. Oke, kita lanjutkan atau sudah kita lihat ke saham selanjutnya ya ini saham HMSP. Untuk HMSP, kita lihat bahwa pada pagi ini HMSP bergerak koreksi 0,43%. Pergerakannya ternyata penurunan terjadi karena ada aksi profit taking oleh investor ya.
diikuti dengan indikator stokastik di mana polanya sudah membentuk adanya jenuh beli ya. Dan kalau kita lihat sudah pergerakan dari HMSP-nya sendiri, ini sudah mulai beranjak turun ya, dan tidak turun di bawah area overbought-nya, diikuti dengan tingkat dari MACD di histogram MACD-nya, yang di mana pergerakannya secara histogram MACD juga sudah bergerak turun ya. Dan secara signal juga bahwa pergerakan dari MSP sudah mulai bergerak turun, sehingga kami menilai pergerakan MSP akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke titik support terdekatnya, yakni berada di level 1140 untuk titik support utama. Dan jika yang menembus titik support utama, nampaknya pergerakan bisa menjulang penurunan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level 1110. Oke, selanjutnya kita lihat ada MTEL. Kita lihat MTEL. Untuk MTEL, kita lihat bahwa pada pagi hari ini MTEL bergerak turun 1,39%, dan nampaknya pergerakan MTEL akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, di mana pergerakan MTEL ini adanya aksi profit taking oleh investor ya, terlihat di mana pergerakannya sudah mulai ada jenuh beli, terlihat di mana pergerakan dari indikator stokastik ini sudah mulai membentuk polarity cross ya, dan nampaknya pergerakan tidak mampu menembus area overbought-nya, sehingga pergerakan pada hari ini pergerakan turun ke bawah ke area overbought-nya dengan dia membentuk pada area dead cross. Dan selain itu tingkat volume juga mencatatkan adanya akumulasi jual oleh investor, sehingga menilai pergerakan dari MTEL bahwa secara jangka pendek pergerakan MTEL akan cenderung bergerak turun atau koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level 700 untuk titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support utama, nampaknya pergerakannya akan cenderung bergerak melanjutkan penurunan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level 685. Oke, selanjutnya kita lihat yang terakhir, ya ini ada saham, ini WSKT ya. Oke, untuk WSKT kita lihat bahwa pergerakan WSKT pada hari ini nampaknya pergerakan WSKT bergerak cukup menguat ya, di mana kalau kita lihat pada pagi ini penguatannya sudah mencapai 16% ya, dan tercatat penguatan ini di mana adanya aksi akumulasi beli oleh investor, yang di mana volumenya pada hari ini tinggi sekali ya, hingga mencapai 150 juta saham yang transaksi ya. Dan selain itu dari tingkat indikator stokastik juga pergerakannya juga pada saat ini pergerakan membentuk pola dead cross, dan nampaknya pergerakan SKT saat ini sedang bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya di resisten selanjutnya ya, yang ini berada di level 288 untuk titik level resisten selanjutnya. Dan jika misalkan pergerakan melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 310. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini ya. Nampaknya untuk teman-teman semua yang pada hadir hari ini, terima kasih sudah hadir. Dan mungkin SKT untuk penutupan kita, namun jangan bersedih ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan adanya pertanyaannya mungkin bisa dilanjutkan di keesokan harinya. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, karena memang ada yang keterbatasan waktu. Mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Hingga akhir sesi acara. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua ya. Terima kasih.